Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'ali darajati bil jannah wa ya'fa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa ya'shurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Melanjutkan yang kemarin tentang kewajiban menuntut ilmu. Setiap amal yang kita lakukan wajib disertai dengan ilmu. Tidak boleh seorang muslim beramal tapi tidak didasari ilmu pengetahuan, kecuali orangnya tinggalnya di sono pojok negara sono, nggak pernah ketemu orang, atau orangnya idiot, diajak ngomong susah bener dah. Kalau orangnya cerdas kayak ente-ente, cari duitnya cekatan, kapal banyak, rumah banyak, kontrakan banyak, beramal nggak pakai ilmu, waduh dosanya.
Ancamannya apa? Amalnya nggak diterima. Kalau amal nggak diterima berarti sama aja kita nggak punya amal, kan bahaya. Dikatakan dalam kitab Zuhad apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan siapa orangnya yang beramal tanpa diiringi, dibarengi ilmu pengetahuan, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah sebagai amalan soleh. Jadi semua perintah Allah harus disertai ilmu pengetahuan. Di antaranya mau kita kaji apa nih? Yang mau kita kaji, yang di dalam bab ini adalah ilmu tentang 2 kalimat syahadat. Sebagaimana Nabi berfirman, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu wajib. Sampai dikatakan talabul ilmi walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Ilmu apa yang disuruh belajar sampai ke negeri Cina? Ilmu yang wajib, yang berkaitan dengan amal ibadah kita, yang kalau nggak disertai ilmu itu nggak sah, maka kemanapun kita harus mencari ilmunya. Apalagi ini ilmunya di tengah-tengah kota, di masjid yang mulia, diajarkan dengan baik. Bagaimana ente nggak mau hadir, nggak mau mengikutinya? Ini akan jadi sabab kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala apabila di situ ada majelis kita tahu tapi kita tidak mau menghadirinya dengan alasan yang bukan alasan syar'i. Alasannya semacam-macam lah. Mobil belum dicuci, ada tamu, ada ini, ada itu, banyak alasan. Pokoknya nggak mau ngaji gitu aja lah. Artinya kerugian dari ini kita sendiri yang akan menanggungnya. Maka di antara berbagai macam ilmu yang wajib kita pelajari, yang wajib terdahulu, yang pertama wajib dipelajari adalah ilmu tauhid. Mana isarahnya? Dalam kitab Zuhad pula dikatakan oleh Imam Ibn Ruslan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama yang diwajibkan kepada manusia yang telah balik berakal masuk agama Islam, dia wajib mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yakin. Dengan apa? Yakin. Nah, ini yang penting itu dengan yakin. Jangan mengenal Allah hanya melalui beritanya orang lain. Kalau kita selama ini menyembah Allah dari kecil hanya mendengar beritanya orang tua kita kalau Allah itu Tuhan, Allah pencipta alam, Allah zat yang berhak disembah. Dengan mengaji ilmu ini kamu akan tahu, oh ternyata Allah memang benar-benar Tuhan. Allah Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan Tuhanan gitu, tapi Tuhan beneran. Karena kalau ada yang ngaku Tuhan tapi bukan Tuhan, namanya apa? Tuhanan. Ada mobil tapi bukan mobil beneran, namanya apa? Mobil-mobilan gitu kan. Ada motor tapi bukan motor beneran, namanya motor-motoran gitu. Jadi yang kita sembah, dengan kamu mengkaji ilmu ini, kamu akan tahu pasti, oh ternyata Allah itu betul-betul Tuhan. Kalau selama ini kita masih ikut-ikutan, maka kamu diwajibkan ngaji ilmu ini
biar keluar dari derajatnya orang yang ikut-ikutan menjadi orang yang ma'rifat, syahadatnya dengan ilmu, syahadatnya dengan pengetahuan. Jangan sampai syahadatnya hanya ikut membenarkan kata orang lain. Jadi orang yang syahadatnya itu ikut-ikutan, yang kenalnya Allah itu ikut-ikutan, itu sama aja nggak ada bedanya kayak sapi yang dicucuk hidungnya dibawa masuk ke dalam surga. Di kita ini kalau masih terus jadi orang yang ikut-ikutan, sama aja kita ini nggak tahu jalannya surga. Kita hanya dicocok, diikat, ditarik sampai masuk ke surga. Jalannya mana ke surga? Nggak tahu. Jadi kalau kamu suruh ngajak orang lain bisa nggak? Ya nggak bisa. Wong saya aja diajak. Gimana mau ngajak orang lain? Maka agama melarang seseorang ikut-ikutan dalam masalah akidah. Boleh kita ikut-ikutan atau malah wajib kita ikut-ikutan dalam urusan syariat. Nggak boleh ikut-ikutan dalam masalah akidah. Karena kalau masalah syariat memang kita harus melihat orang lain. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu kayak kamu melihat saya sholat. Berarti cara sholat kita nggak bisa mikir sendiri, harus lihat Nabi sholat. Kita nggak lihat Nabi, kita lihat guru-guru kita yang terus bersambung sampai kepada Nabi. Tapi kalau urusan iman ya nggak bisa ngelihat, karena iman itu nggak kelihatan. Kalau sholatnya Nabi bisa dilihat, nah, kalau imannya Nabi kan nggak kelihatan gimana imannya Nabi bisa dilihat. Maka harus ditanyakan, dan di ilmu ini dijelaskan bagaimana Nabi mengimani Allah, bagaimana Nabi mengimani sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dijelaskan di sini semuanya. Jadi jangan imannya juga ikut-ikutan. Kayak ginilah, ini masjid. Kamu bisa melihat kondisi masjid ini. Andai kamu di desa kamu, di kampung kamu mau bikin masjid yang seperti ini bisa. Karena kelihatan bentuknya, oh tiangnya ada sekian, oh temboknya warna ini, oh bentuk atapnya begini, bisa kamu tiru. Oh jendelanya ada sekian. Nah kalau bicara pondasinya bisa ditiru nggak? Kelihatan? Lah nggak kelihatan. Itulah iman. Pondasi agamanya seseorang nggak kelihatan, maka harus ngaji, cari tahu bagaimana membangun pondasi iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa tiru-tiru, nggak bisa. Kalau sholat bisa tiru-tiru, zakat bisa tiru-tiru, haji, umroh bisa niru-niru. Kenapa? Kelihatan amalnya. Tapi kalau iman yang dasarnya tersimpan dalam hati, gimana nyontohnya? Maka harus ada tatanan ilmu pengetahuan. Tajwid nih, tajwid bisa niru. Kamu nggak usah tahu idgham, ikhfa, iklab, idhar, nggak ada masalah. Yang penting tahu cara bacanya. Oh, kalau nun sukun ketemu fa begini bacanya. Nggak usah tahu namanya, nggak apa-apa. Yang penting denger, oh caranya begitu, bisa kamu tiruin, selesai. Tapi kalau iman gimana ngelihatnya, gimana nirunya, gitu loh. Maka harus dipelajari. Kalau kamu nggak pernah ngaji ilmu ini, maka iman kamu diperselisihkan oleh ulama. Iman kita diributkan oleh para ulama antara sah atau tidak sah. Kan bahaya iman kita diperselisihkan.
Maka jangan sampai iman kita itu diperselisihkan. Kita ingin iman kita iman yang diakui sahnya dunia sampai akhirat. Karena itu yang paling aman gitu loh. Apa itu? Memang ada ulama yang membolehkan kita ikut-ikutan. Tapi ulama yang membolehkan kita ikut-ikutan pendapatnya diperselisihkan oleh ulama yang lain. Tapi kalau iman kita pakai ilmu, syahadat kita pakai ilmu, seluruh ulama mengesahkan. Gak ada yang berselisih, gak ada. Maka aman seseorang ketika iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dalam mengucapkan syahadat disertai ilmu pengetahuan, itu disepakati sah oleh ulama. Maka itulah kita buka pengkajian ini di sini agar iman kita menjadi iman yang tidak diperselisihkan, iman yang diakui sah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Berkata Habib Thahir bin Husain di dalam kitab khutbah beliau, fa'lamu ayyuhal ihwan annal asla wal asasa wa ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah wa dzalika hakikatu makna syahadah. Coba nih, Habib Husain bin Thahir rahimahullah di dalam khutbah beliau menyampaikan, ketahuilah wahai saudaraku sekalian bahwa sesungguhnya pokok dan dasar agama Islam itu adalah mengenal dan memahami Allah yang disembah. Itu dasar beragama. Dasar atau pondasinya agama itu mengenal Allah sebelum menyembah. Maka itulah yang dikatakan hakikat makna syahadah. Jadi hakikatnya syahadat apa itu? Ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Kalau ada orang syahadat kok enggak hasilnya ma'rifatullah, berarti syahadatnya enggak dibangun pakai ilmu. Kalau syahadatnya dibangun pakai ilmu, pasti hasilnya ma'rifatullah. Kita mengenal hak-haknya Allah dan mengenal hak-haknya para rasul. Ini ulama yang berkata. Hingga apabila kita mengabaikan perkataan ini, menganggap tidak penting perkara ini, berarti kita keluar dari panduannya ulama. Terus mau ikut panduan siapa lagi kita? Ini panduan yang utama, bahwa mengenal Allah, ma'rifatullah adalah dasar agama atau pondasinya agama. Hingga seorang sebelum ibadah diwajibkan kenal Allah, sebelum wirid diwajibkan kenal Allah, sebelum zikir diwajibkan mengenal Allah. Agar apa? Agar dia di dalam ibadah betul-betul penuh penghambaan kepada Allah. Jangan sholatnya mah sholat, tapi Allahnya nggak dikenali. Sama saja kita sujud, kita rukuk, kita zikir ibadah tanpa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu kerja di kantor tapi bosnya nggak kenal, kerja tiap hari, giliran gajian nanya, gajian di mana? Itu di dalam sono, masuk aja. Begitu kita masuk bingung yang mana bosnya yang mau gaji ini. Orang ngantri banyak, ini yang mau gaji saya yang mana? Wong ibadah tapi nggak kenal yang disembah, kan repot. Maka dikatakan oleh para ulama, dasarnya menyembah, dasarnya beribadah adalah mengenal
lebih dahulu kepada Allah. Kalau sudah kenal Tuhan, baru menyembah. Kalau nggak kenal Tuhan bagaimana? Ya jadinya kayak Fir'aun, nanti dirinya diakui sebagai Tuhan. Atau sembarangan dikira Tuhan, jangan-jangan ini yang Tuhan nih. Oh jangan-jangan yang ini Tuhan nih. Jangan-jangan, kenapa? Karena nggak punya dasar untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, untuk melakukan ibadah harus disertai pengetahuan tentang siapa yang disembahnya. Saya sholat nyembah Allah, ditanya nih, yang disembah apanya? Pokoknya nyembah aja, Bib. Ya kamu nyembah Allah, dia disembah apa? Mau kenal Allah aja enggak nyembah Allah. Pokoknya kalau saya ikut-ikutan, Bib. Berarti kalau begitu kita itu dari kecil 7 tahun sampai segede ini masih sama statusnya. Sholat hanya ikut-ikutan, disuruh bapak, disuruh ustadz, tapi nggak ngerti hakikatnya sholat bagaimana, hakikat ibadahnya bagaimana. Pokoknya sholat aja, Bib. Inilah yang diperintahkan agar kamu punya ilmu dalam beribadah, yaitu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Ini ilmu yang pertama nih, mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, mengenal Nabi dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, mengenal tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Itu perintah, itu ilmu yang harus kita pelajari, tingkatannya begitu. Pertama kenal Allah, kenal Rasul, terus kenal perintah dan larangan-larangan Allah, terus kenal baru aturan-aturan yang lainnya. Makanya di kitab Busyrul Karim itu disebutkan tuh, pertama yang diwajibkan diajarkan kepada anak-anaknya orang Islam itu umur 7 tahun apa? Kenal sifat Allah. Makanya diajarin wujud, qidam, baqa, diajarkan tuh, nggak sembarangan, agar anak kita punya pondasi. Itu loh Tuhan yang disembah itu yang begitu, yang wujud, yang wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa, wajib mukhalafah. Itu diajarkan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Rasul, wajib sidik, wajib tabligh, amanah, fatona. Mengenal mana yang diwajibkan Allah, sholat, puasa, haji, dan yang lain-lainnya. Mengenal yang dilarang oleh Allah, dilarang zina, dilarang riba, dilarang minum khamr, dan yang lain-lainnya. Itu pun perintah Allah untuk diketahui. Tanpa itu semua, ibadah seseorang akan jadi sia-sia ketika dilakukan. Jadinya apa? Olahraga. Ya lumayan sih, badan sehat juga ya. Cuman kan yang kamu harapkan apa sih? Yang kita harapkan di dunia menjadi orang Islam, di akhirat dihitung juga sebagai orang Islam. Di dunia bisa beribadah, di akhirat amal ibadah kita dihitung amalnya orang soleh. Begitu. Nah kalau nggak begitu, ya namanya kita ibadah hanya ini, hanya untung-untungan ya, diterima ya untung, kalau enggak ya biarin dah. Itu kalau kamu ngelamar kerja, gagal bisa pindah kantor, terima ya monggo, nggak terima ya udahlah, gagal pindah kantor. Ini sekali doang kesempatannya, diterima beruntung, nggak diterima celaka selamanya. Ya jangan dikorbankan begitu dong. Harus kita cari gimana bisa diterima yang pasti, gimana caranya. Orang yang akalnya sehat tidak akan terima, tidak akan mau dirinya dalam keadaan diperselisihkan.
Mereka akan cari cara gimana saya tahu pasti kalau amal saya diterima oleh Allah. Itu orang yang punya kemauan yang kuat, punya keinginan yang kuat untuk selamat dunia akhirat. Beda kalau kamu letoy keinginannya, bodo amat lah, mau selamat ya udah, nggak selamat ya monggo. Dikira nonton ini apa pasar malam, kalau gagal paling di belakang gitu Ini kalau gagal ya Allah, naudzubillahi min dzalik ini, bahayanya luar biasa. Maka jika telah diketahui bahwa ma'rifatullah itu wajib atas setiap orang Islam, kamu sudah tahu nih, ma'rifatullah itu wajib, maka selanjutnya harus diketahui pula tentang makna ma'rifat. Apa sih ma'rifat itu? Kamu sudah tahu nih, mengetahui Allah itu wajib, mengetahui Rasul itu wajib. Enggak cuman tahu namanya, enggak cukup cuma namanya Allah, namanya Rahman, namanya Rahim, enggak cukup. Makanya ada orang yang suka protes tuh, kenal Allah kan di Quran udah ada, Bib, itu 99 namanya. Itu enggak cukup untuk mengenal Allah. Dalam Quran Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu terdapat mempunyai nama-nama yang baik. Maka berdoalah kamu, panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Begitu. Bukan untuk mengenal Allah, bukan. Setelah mengenal Allah, nama-nama itu kamu panggil. Kalau mau nyebut Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Kalau kita seringnya apa? Yang sering kita panggil apa nama Allah? Ya Fattah, ya Razak, ya sering. Yang lain enggak apa-apa, yang lain yang penting itu, Bib. Ya Fattah, ya Razak, paling seneng nama itu kita ya. Ya Fattah, ya Razak, rezeki aja paling seneng kita mah. Yang lain mah udah enggak usah kenal, enggak apa-apalah. Itu nama favorit kita maksudnya. Nyebut nama Allah, namanya itu ya Karim, ya Fattah, ya Razak. Jadi mengenal Allah bukan pakai nama-namanya, bukan. Nama itu setelah kenal Allah baru menyebut namanya, mengingat Allah dengan namanya, mengesahkan Allah dengan namanya. Kalau untuk mengenal Allah ya bukan dengan namanya. Coba kamu saya kenalkan begini. Ada orang namanya Sugeng gitu. Saya punya kenalan orang namanya Sugeng. Coba kamu pikir bagaimana orangnya, bisa nggak? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Karena nama itu nggak bisa mengantar kita untuk mengenal orangnya. Gimana? Kalau mau kenal orangnya, kenali dulu sifat-sifatnya. Sugeng itu orangnya gimana? Oh, tinggi, putih, ganteng, gemuk, kurus. Oh, nama panggilannya Sugeng. Oh, baru bisa kita ingat di pikiran kita. Lah ini kenal orangnya belum, namanya disebut terus. Yang mau diingat apanya? Gitu loh. Maka kamu disuruh kenal sifat-sifat Allah, baru nanti ketika kamu nyebut nama-nama Allah itu, kamu ingatlah sifat-sifat Allah tersebut. Gitu loh maksudnya. Oh ya Rahman, oh yang wajibul wujud, wajib qidam, wajib baqa. Ya Rahim, oh yang wajibul wujud, wajib qidam, wajib baqa. Gitu.
Yang Rahman, Rahim, Malik sampai akhir ini siapa? Ya ini zat yang bersifat Tuhan yang wajib wujud kita baca sampai mutakal iman. Itu yang mau kita kenali dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifat itu apa? Kata Habib Utsman, yang dimaksud dengan ma'rifat ialah i'tiqad atau keyakinan yang jazim, yang mantep, yang mufakat pada hak, artinya cocok sama kenyataan disertai dalil. Ma'rifat isinya ada berapa? 3. Mengenal Allah itu isinya ada berapa? 3. Yang pertama apa? Jazm, mantap di hatinya, yakin di hatinya. Yakin doang gimana? Belum cukup. Kok belum cukup? Kalau cuman yakin doang, banyak orang-orang pada yakin, tapi yakinnya bukan yakin pada yang sebenarnya, tapi meyakini sesuatu yang tidak sebenarnya. Siapa? Meyakini Yesus jadi Tuhan. Orang Arab dulu meyakini Lata, Uzza, Hubal, Manat jadi Tuhan. Orang-orang India meyakini siapa? Brahma, Siwa sebagai Tuhan. Orang-orang Jawa apa? Meyakini apa? Gunung-gunung, patung-patung, wayang, kadang sapi dianggap jadi Tuhan. Orang-orang luar sana mengakui bintang-bintang sebagai Tuhan. Ini yakin meyakini itu sebagai Tuhan, tapi bukan yang sebenarnya. Berarti modal yakin doang nggak cukup gitu loh. Gimana terus? Yakin ditambah yang kedua, sesuai kenyataan. Yakinnya itu harus cocok sama kenyataan. Terus disertai bukti, pakai ilmu namanya. Lah mereka yakin nggak pakai ilmu, hingga yakinnya cocok saja enggak sama kenyataan. Gimana punya dalil gitu loh. Lah kamu jangan begitu. Kita umat Islam sekarang sudah punya 2. Apa? Yakin sebab Allah Tuhan, dan memang cocok bener kalau Allah itu Tuhan. Yang kurang apa? Yang kurang apa? Ilmu. Yang ketiga, barulah disebut ma'rifat gitu. Jadi orang Islam nih, kita anak-anak orang Islam sudah punya modal 2 untuk ma'rifat. Yang pertama sudah yakin kalau Allah Tuhan. Yang kedua yakinnya sudah cocok sama kenyataan, cuman belum pakai ilmu gitu. Kalau pakai ilmu, jadilah kamu disebut ma'rifatullah. Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus luar Batang, julukannya apa? Al-Arif Billah. Seorang yang ma'rifat kepada Allah. Apa dasarnya? Ya ini dasarnya. Kalau nggak punya ini, nggak mungkin jadi wali, nggak mungkin. Jangan ngimpi kamu jadi wali. Lah wali punya murid yang diajarkan apa? Ya ini pertama. Kenapa? Biar muridnya jadi wali lagi. Begitu dong. Kalau kamu kok ninggalin ini, jangan ngimpi deh mau jadi muridnya wali, apalagi mau jadi wali, ya jauh. Kenapa? Nggak punya dasar untuk mengantar kamu ke arah sana, nggak punya. Nggak disebut ma'rifatullah, al-arif billah, orang yang mengenal kepada Allah. Ditanya ma'rifat itu apa? Dijelaskan di sini. Ma'rifat isinya 3. Apa pertama? Yakin.
mantep hatinya. Tapi mantep doang nggak cukup, harus cocok sama kenyataan. Terus pakai ilmu. Tiga inilah baru kamu disebut ma'rifatullah, orang yang mengenal kepada Allah. Jadi kalau kita mau mengukur macam-macam keyakinannya orang, maka Utsman telah membuat susunan nih. Di dunia ini ada berapa macam sih orang yakin itu? Nah, di sini udah disusun nih. Biar kamu nanti lihat saya di bagian yang mana. Apa saya sudah punya bagian yang benar atau saya belum pada bagian yang benar. Kalau saya pada bagian yang benar, ya teruskan. Kalau belum, ya rubah keadaan kita menjadi bagian yang benar. Jangan biarin aja lah. Oh, hati-hati. Ini bukan hal yang sepele. Ini perkara berat ini. Ya, yang pertama yang dikatakan di sini dulu. Dan yang dimaksud dengan jazm atau yakin yang pasti, yang tidak ada lagi keraguan padanya. Jadi bukan dengan dasar sangkaan belaka. Yakin itu harus membebaskan diri dari tiga dulu. Untuk yakin nih, yakin kamu nggak boleh terkena tiga. Apa tiga ini? Dzon, syak, wahmun namanya. Kalau kamu terkena tiga ini, maka kamu tidak disebut yakin. Apa yang pertama? Dzon. Dzon itu apa? Sangkaan. Kamu kan sering husnudzon, sering suudzon. Apa dzon itu? Menyangka. Kalau husnudzon menyangka baik, kalau suudzon menyangka buruk. Lah, dzonnya doang yang mau kita ambil nih, dzon. Tidak boleh kamu menyangka-nyangka tentang Allah, nggak boleh. Seorang kok menyangka-nyangka tentang Tuhan, maka dia nggak disebut yakin. Menurut saya nih, Tuhan itu ada. Kok kamu tahu? Ya perasaan saya. Kok perasaan saya? Itu namanya apa? Sangkaan, dzon itu. Dzonnya begitu nggak kepake untuk iman kepada Allah, nggak bisa. Kamu kok menyangka yang seperti itu tanpa adanya apa yang menguatkan. Kalau untuk kiblat boleh begitu kamu. Ada sangkaannya. Menurut kamu kiblat itu kemana? Oh, ke sana kiblat. Kok kamu tahu? Oh, itu sih matahari ke sana tenggelamnya. Berarti barat di sana dong. Kiblat ke sana dong. Nah, itu aja yakinnya pakai pengantar, pakai maznunat namanya yang menguatkan. Kalau enggak, kiblat kemana? Sana. Kok tahu? Tar, feeling gua ya enggak bisa. Oh, mau tahu kiblat kok pakai feeling? Boleh begitu? Boleh? Nah, kalau boleh, wah, ente kira ngocok arisan apa? Kayak kamu dulu di SD waktu ujian ya. Jawabannya apa? A, B, C, D. A, B, C, D, A, yakin saya A. Yakin. Pakai apa yakinnya? Ya ini hitung-hitungan. Itu mah bukan yakin namanya. Jadi ada namanya dzon. Dzon itu sesuatu yang kamu pakai untuk menduga, tapi dugaannya dugaan yang kuat. Tapi hanya dugaan, tidak sampai pada kenyataan. Hanya bentuknya dugaan, bukan kenyataan. Iman kepada Allah nggak boleh pakai dugaan. Contoh, Tuhan ada. Apa buktinya? Langit. Jangan sampai ini jadi dugaan. Kok dugaan? Ketika ditanya, kalau langit nggak ada gimana? Ya Tuhan nggak ada juga. Wah, ini parah. Itu berarti kamu menduga-duga Tuhan itu ada, bukan memastikan namanya.
Kalau memastikan, buktinya apa? Langit bumi. Kalau langit bumi nggak ada, ya Tuhan ada, tetap nggak ada urusannya. Mau ada langit kayak mau ada bumi, Tuhan tetap ada. Jadi yang pertama nggak boleh pakai apa? Dzon. Yang kedua syak. Syak itu ragu-ragu, iya atau enggak ya? Iya apa enggak ya? Kondisinya apa? 50-50. Seperti kamu mau ke Jakarta, lewat jalan sampai perempatan, nggak ada tandanya kanan apa kiri, pilihannya mana? Ya ragu-ragu, kanan ya boleh, kiri juga. Nah, kenal Allah nggak boleh begitu, apalagi tuh tambah ragu-ragu, tambah nggak bisa yakin. Zon yang nggak bisa yakin, ragu-ragu nggak bisa. Umpama kamu paksakan, saya mantep kanan, ya nggak bisa disebut mantep, nggak bisa, tetap namanya ragu, bukan mantep gitu loh. Yang ketiga namanya wahmun. Apa itu wahmun? Apa? Kalau tadi dugaan, terus sangkaan atau kira-kira dugaan, terus kira-kira, yang terakhir ini apa? Namanya menyangka doang. Bukan menggunakan sesuatu yang benar, tapi pakai sesuatu yang salah. Kayak contoh, kamu pengen tahu kiblat. Kiblat kemana ya? Ka'bah? Nggak tahu saya. Ini ada alat nih, kompas, tapi kompasnya rusak. Terus kamu paksa untuk menunjukkan, itu namanya apa? Wahmun. Keputusannya tidak akan sampai kepada 25% kebenarannya. Jadi sangat kecil kemungkinan benarnya, hingga nggak akan mungkin bisa naik ke derajat yakin. Jadi untuk yakin, 3 ini harus hilang. Nggak boleh dzon, nggak boleh syak, nggak boleh wahmun. Harus pakainya dalil yang mengantarkan kamu yang nggak akan sampai salah, yang tingkat kebenarannya itu 100%. Contoh, kamu bangun tidur, kamu keluar rumah basah semua, genteng basah, lantai basah, semua pohon-pohon basah. Kamu perlu nanya nggak kira-kira, ini tadi ada apa ya? Perlu nanya nggak? Perlu nggak? Perlu. Ya kalau perlu kamu diperiksain otaknya, berarti kamu sudah tahu basah semua, atas basah, genteng, pasti tadi ada hujan. Nah itu namanya yakin yang sebenarnya begitu. Diantarkan dengan sesuatu yang tidak mungkin lagi meleset kepada kemungkinan yang lain gitu loh. Itu namanya yakin baru. Kalau nggak begitu, kamu nggak bisa disebut yakin, baru namanya dugaan. Kira-kira. Kamu bangun tidur, tiba-tiba sebelah rumah kamu hangus semuanya, temboknya hangus, gentengnya hangus, kayu. Perlu nanya nggak kamu tadi ada apa? Kamu tanya orangnya, Pak, rumahnya kenapa Pak? Kenapa gundulmu nggak lihat apa angus semua pakai nanya lu ya? Pasti apa? Kebakaran. Itu pasti namanya. Nah, yang begitulah yang mau kita pakai untuk mengantarkan yakin kepada Allah. Begitu loh. Yang nggak mungkin ada kemungkinan lain. Pasti ini Allah, begitu loh. Ini yang mau kita kaji di kitab ini, yang sampai nanti mengantarkan kamu pada makna apa? Ma'rifat. Keluar dari 3 ini, keluar dari kira-kira, dugaan, sangkaan. Tapi yakin yang sesuai kenyataan. Itu yang mau mengantar kita tuh. Ya.
Jadi mantep itu kata beliau Utsman ada 4. Mantep ada 4 macam. Yang pertama mantep yang sesuai dengan fakta yang disertai dalil. Yang mau kita kaji nih. Yang pertama, apa itu? Mantep, yakin, sesuai dengan kenyataan, disertai dalil. Ada basah, saya mantep ada hujan. Mantep saya cocok sama kenyataan. Mana dalilnya? Ini basah. Disebut makrifat. Memenuhi 3 persyaratan. Ada mantepnya, ada cocok sama kenyataan, dan disertai dalil atau ilmu. Meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, meyakini Allah itu Tuhan walaupun nggak lihat pakai mata. Tadi hujan turun kan kita nggak lihat pakai mata. Saya tidur waktu hujan turun. Begitu saya melek, hujan udah nggak ada. Yang saya lihat apa namanya? Bekasnya. Maka bekas inilah yang mengantarkan saya memahami tadi ada hujan. Allah saya nggak lihat pakai mata. Nabi Muhammad saya nggak lihat pakai mata. Tapi kamu harus punya ilmu yang mengantar kamu bahwa Allah itu betul-betul Tuhan, Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Kalau kamu nggak punya ilmu ini, ya kamu selamanya dalam 3 perkara. Kelihatannya yakin, tapi namanya apa? Yakin-yakinan, bukan yakin beneran, gitu loh. Kayak yakinnya anak kita, anak kecil, kalau malam kamu masukin kamar mandi, kamu matiin lampunya. Teriak-teriak enggak? Teriak-teriak enggak? Kenapa? Takut apa? Takut setan. Takut nanti ada. Dia yakin sampai nangis, meyakini tak nanti ada setan. Padahal belum pernah ada setan. Ngelihat aja belum pernah. Kok yakin? Namanya yakin-yakinan. Bukan yakin beneran, bukan. Itu yakinnya anak kecil begitu. Nah, kamu jangan kayak anak kecil yakinnya dong, harus pakai ilmu. Nanti kita lanjut yang 3 setelah masuk azan Isya. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمآل والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit sambil menunggu yang sunnah. Yang pertama tadi apa? Ma'rifat. Syaratnya berapa? 3. Mantap. Sesuai dengan kebenaran, kenyataan disertai ilmu. Contoh yang tadi saya hadirkan itu contoh secara daruri namanya. Daruri itu berpikir spontan. Nggak usah pakai menteliti-teliti. Kalau lihat air banyak pasti tadi hujan. Kalau lihat hangus pasti kebakaran. Itu spontan namanya. Ada ilmu untuk mengenal Allah, pakainya bukan yang spontan, tapi pakainya nadhari atau berpikir atau adanya penelitian atau pengkajian melalui akal. Contohnya apa? Seperti ketika kita lahir, ketika kita sadar jadi manusia, kita melihat langit, bumi, bintang, bulan dan semuanya. Maka kita putuskan ini semua adalah sesuatu yang baru. Kamu tahu baru enggak? Baru itu apa? Baru itu apa? Kalau kamu taunya baru yang masih disegel di plastik ya, namanya baru gitu ya. Atau keluar dari toko namanya baru. Dalam ilmu tauhid yang namanya baru atau kudus itu sesuatu yang tadinya enggak ada terus muncul jadi ada, itu namanya baru. Apapun yang tadinya enggak ada terus muncul jadi ada namanya baru. Jadi langit, bumi, bintang, bulan oleh akal diputuskan semuanya ini baru. Kenapa kok baru? Akal meneliti karena tadinya enggak ada, gitu loh. Terus jadi ada. Setiap sesuatu yang tadinya enggak ada jadi ada pasti butuh diciptakan. Nah, dari situ tuh akal menemukan tuh. Itu namanya meneliti, caranya begitu. Maka akal punya keputusan, ini mesti ada yang bikin. Nggak mungkin muncul dengan sendirinya. Itu awalnya cara berpikir, meneliti, mengenali keberadaan Allah. Sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi pasti tidak mungkin nongol sendi, mesti butuh diciptakan. Inilah yang namanya ilmu mengenal Allah. Itu contoh. Maka seluruh ulama sepakat tidak ada satupun yang berselisih tentang imannya seseorang yang dengan berpikir seperti itu hingga dia menemukan adanya Tuhan. Ulama mengatakan semua sah. Kenapa? Karena imannya dibangun dengan berpikir, bukan dibangun dengan ikut katanya orang lain. Itu contoh.
contoh berpikir atau contoh menggunakan dalil. Yang kedua ada lagi yang namanya mantep taklid sahih, yaitu mantep hatinya cocok sama kenyataan tapi nggak disertai dalil. Yakin saya Allah itu Tuhan, memang cocok kenyataannya Allah itu Tuhan. Ditanya, dasarnya kamu yakin apa? Kata bapak saya, kata guru saya, bukan berpikir, bukan pakai ilmu. Ini yang dimiliki rata-rata orang awam muslimin yang nggak belajar ilmu tauhid, pasti mantep di hatinya didasarkan katanya orang lain, bukan dengan ilmunya sendiri. Terus bagaimana mereka yang begitu? Orang yang seperti ini kemantapannya memang bisa sampai pada kebenaran, tapi nggak semuanya. Kok nggak semuanya? Orang Kristen juga mantep kata bapaknya, tapi nggak benar ternyata. Orang Buddha juga mantep kata bapaknya, tapi nggak benar ternyata. Orang Hindu, orang Yahudi, Nasrani mantep kata bapaknya, tapi ternyata nggak benar. Kalian mantep kata bapak kalian, untung pas bener. Ya, untung pas bener. Nah, ya untung-untungan, berarti iman kamu itu untung-untungan. Karena modalnya apa? Percaya katanya orang lain, nggak tahu sendiri kebenarannya gitu loh. Jadi untung-untungan. Pas kalian ini untung jadi orang bener. Bila iman seseorang taklid atau ikut kepada orang lain, maka disebut itu namanya taklid sahih. Kalian disebut namanya taklid sahih karena taklid mengikuti orang lain yang orang itu benar cocok sama kenyataan. Maka sahlah iman seseorang yang seperti itu, tapi disertai dosa. Kenapa? Karena meninggalkan belajar ilmu pengetahuan, padahal akalnya bisa berpikir, akalnya bisa mencari dalil, akalnya bisa melakukan penelitian, tapi nggak mau, males. Kenapa males? Mendingan buat main WA Beb daripada mikir begitu Beb, ya. Mendingan buat cari duit Beb, ke laut lah Beb. Mendingan buat mancing daripada mikir-mikir begitu Beb. Ini mampu berpikir tapi nggak mau mikir, hukumnya dosa. Imannya sah kata sebagian ulama, tapi hukumnya dosa karena meninggalkan belajar ilmu pengetahuan. Tapi dengan syarat, ada syaratnya nih. Apa? Yang kamu ikuti, yang kamu percayai bukan orang yang juga percaya katanya orang lain lagi. Nggak boleh buntut ketemu buntut, nggak boleh. Harus kamu ketemu orang yang ngerti sendiri, baru kamu boleh percaya kepada dia. Kalau dianya aja ikut orang lain, terus kamu ikut juga sama dia, namanya orang buta nuntun orang buta, nggak boleh. Jadi kalau kamu mau taklid, syaratnya harus taklid sama orang yang melek, yang dia berpikir, yang dia nggak ikut-ikutan pada orang lain. Terus dan tidak boleh juga di hatinya muncul keraguan. Apabila di hatinya muncul keraguan sedikit saja dan dia tidak bisa menepis atau menolaknya, maka gugurlah iman di hatinya, maka dia termasuk orang yang tidak lagi beriman. Kamu katanya bapak kamu akan terjadi kiamat, kamu percaya. Katanya bapak kamu malaikat ada, katanya bapak kamu percaya nih.
tapi nggak punya bukti, nggak punya dalil. Kemudian muncul di hati kamu, kapan kiamatnya? Begini-begini terus, nggak akan kiamat ini mah. Muncul keraguan di hati kamu, rusak iman kamu langsung. Kenapa? Karena waktu kamu mantepnya nggak pakai ilmu, hingga terkadang akan muncul bisikan-bisikan di hati yang membuat seseorang itu ragu. Ketika datang keraguan di hati kamu, spontan iman kamu rusak. Tapi kalau kamu punya dalil, ketika muncul keraguan, ilmu tadi bisa kamu pakai menolak keraguan itu. Nggak begitu, saya udah tahu ilmunya. Tertolaklah keraguan itu hingga kemantapan kamu nggak tergoyahkan. Tapi kalau nggak pakai ilmu, ketika muncul keraguan, bingung, nggak ada pegangannya. Ini yang mengkhawatirkan. Maka kata ulama, orang yang taklid dengan cara yang seperti itu nggak mau mikir, bagaikan dia berjalan di jurang api neraka. Apabila dia salah sedikit, dia akan terjatuh ke dalamnya. Maka hati-hatilah orang yang punya keyakinan seperti itu. Jangan sampai kita jadi bagian orang yang yakin tapi nggak pakai dalil. Maka harus kita pakai dalil atau ilmu pengetahuan agar iman kita jadi iman yang kokoh dan terus bisa menolak keraguan-raguan sampai datangnya hari kematian kita. Iman kita iman yang tenang di hati kita, nggak terbolak-balik gonjang-ganjing karena banyaknya yuwaswis fi sudurin nas minal jinnati. Hingga itu semua bisa kita tolak, iman kita tenang, tentram sampai kita mati, bisa iman kepada Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini yang kita harapkan, amin ya rabbal. Masih ada 2 lagi, kita sambung yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbal بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى إكرفنا فتوب علينا توبة نصيب كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر العلان وقول محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين عجما آمين ربي إسلام فتح وجودا منا لبي بسلام منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحرب وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله في البال والثناء والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.